Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Cindy Aprilia, Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Pengertian TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur yang menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan arsitektur enterprise. Ini didasarkan pada model proses iteratif yang didukung oleh praktik terbaik dan seperangkat aset arsitektur yang dapat digunakan kembali. Alasan penggunaan TOGAF. TOGAF mempunyai Architecture Development Method atau ADM atau metode pengembangan arsitektur. TOGAF yang menyediakan proses teruji dan dapat diulang untuk mengembangkan arsitektur. ADM termasuk membangun kerangka kerja arsitektur, mengembangkan konten arsitektur, transisi, dan mengatur realisasi arsitektur. Semua kegiatan ini dilakukan dalam siklus berulang dari definisi dan realisasi arsitektur berkelanjutan yang memungkinkan organisasi mengubah wirausaha mereka secara terkontrol dalam menanggapi sasaran dan peluang bisnis. Pada saat bagaimana TOGAF diperlukan, contohnya ketika Anda hendak membangun sebuah perusahaan, sebelumnya Anda harus menentukan framework arsitektur terlebih dahulu. TOGAF memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. TOGAF menggambarkan tingkatan abstrak yang berbeda di dalam suatu proses pengembangan arsitektur dalam rangka memudahkan kolaborasi dan pemahaman antar para pemain pada tingkat yang berbeda. Dari sudut pandang EA, TOGAF ini membuat enterprise arsitektur yang relevan terhadap aset dan sumber daya arsitektural di dalam pengembangan arsitektur organisasi. Dokumen TOGAF. TOGAF disajikan dalam bentuk dokumen referensi tunggal dan website khusus yang terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, pendahuluan, introduction. Yang kedua, ADM, Architecture Development Methods. Yang ketiga, panduan ADM atau ADM Guidelines. 4. Konten arsitektur. 5. Enterprise Continuums dan Tools. 6. Model referensi. 7. Arsitektur Capability Framework. Diagram ADM dan TOGAF. Diagram ADM menyajikan struktur metode dengan tahapan-tahapan dan transisi-transisi di dalamnya. Di dalam ADM adalah gambaran pertama yang dijumpai saat menggunakan TOGAF. Arsitektur TOGAF. Dalam TOGAF, arsitektur memiliki dua arti tergantung pada konteksnya. 1. Deskripsi formal suatu sistem atau rencana terperinci sistem pada tingkat komponen hingga memandu implementasinya. 2. Struktur komponen, interrelasinya, dan prinsip serta pedomannya mengatur desain dan evolusi mereka dari waktu ke waktu. Area penting dalam arsitektur enterprise. TOGAF membagi 4 domain besar. A. Arsitektur bisnis yang mencakup strategi bisnis, tujuan, proses bisnis, fungsi, mengelola keuangan, dan organisasi. B. Arsitektur data ditujukan untuk pengorganisasian dan manajemen informasi. C. Arsitektur aplikasi yang memperlihatkan aplikasi, komponen-komponen software, dan interaksi mereka. D. Arsitektur teknologi yang mendeskripsikan teknik dan komponen yang digunakan, misalnya network dan infrastruktur fisik untuk menjalankan aplikasi dan sumber data.
Tujuan, batasan, dan kebutuhan. TOGAF membedakan elemen-elemen yang terlibat secara terstruktur. 1. Tujuan strategis atau goal yang mendeskripsikan orientasi umum. 2. Tujuan operasi atau objektif yang memformalkan goal melalui hasil yang terukur pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. 3. Mendorong atau driver yang biasanya memotivasi keputusan mengenai perubahan arsitektural seperti perubahan kebutuhan karena perkembangan teknologi. 4. Kebutuhan atau rekrutmen yang menspesifikasi dengan tepat apa yang secara nyata diimplementasi untuk mencapai goal. 5. Batasan atau constraint merupakan elemen eksternal yang mempengaruhi sistem dan terkadang menahan kapasitasnya. Penggunaan TOGAF. TOGAF disajikan sebagai landasan bagi organisasi untuk membangun framework arsitekturnya sendiri. Adaptasi TOGAF adalah salah satu aktivitas awal untuk memulai dan memandu seluruh operasi di masa depan. Adaptasi TOGAF ini menyediakan praktik-praktik dan prinsip-prinsip yang diperlukan. Adaptasi berjalan pada dua level, yaitu penentuan framework umum digunakan di setiap siklus ADM, penyesuaian untuk setiap siklus sesuai dengan keperluan. Penggunaan TOGAF. Adaptasi ini dilakukan pada tahapan awal atau preliminary. Perlu diingat bahwa transformasi arsitektur enterprise bukanlah proyek yang unik, namun merupakan aktivitas permanen yang berisi proyek arsitektur spesifik untuk setiap siklus ADM, untuk memberikan umpan balik atau feedback yang memungkinkan keseluruhan framework untuk disesuaikan. Kelebihan TOGAF yaitu sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematis, fokus pada siklus implementasi atau ADM dan proses, kaya akan area teknis arsitektur, resource base menyediakan banyak material referensi, karena melibatkan banyak pihak terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Kekurangan TOGAF. Tidak ada template standar untuk seluruh domain. Misalnya untuk membuat blok diagram, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Terima kasih, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.